Niki itu termasuk yang nggak rewel dari dulu. Maaf ya dari Oke, Patrick. Oke, Pak Ustadz, dengar-dengar Pak Ustadz salah satu sahabatnya dari Nikita Mirzani, Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz sosok Nikita Mirzani sendiri, Pak Ustadz? sosok kayak Nikita Mirzani itu sosok yang jujur. Maksudnya banyak di antara kita, kata kita nih, orang munafik. Orang munafik tuh manis bila berhadapan, balik belakang lain bicara. Tapi saya suka orang-orang sosok kayak Nikita Mirzani itu. Makanya di berbagai kesempatan kita ngobrol tuh tema apapun dan nyambung, karena orangnya jujur. Gue nggak suka sama lo ya, bla 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 bla. Tapi ada orang nggak suka ngomongin di belakang, kalau dia tuh orang bagus ngomong di depan. Karena apa? Karena kan orang nih karakter dia kan terbina dari pendidikan, dari lingkungan, dan dari pergaulan. Nikita itu orang nggak banyak tahu, dia tuh alumni Gontor loh, alumni Gontor Putri, bisa dicek bisa. Dan kebetulan kita nyambung bukan karena ini ya Pak, karena kita sama-sama orang Minang. Tapi lebih enak lagi, siapapun yang bergaul sama Nikita itu pasti merasa nyaman. Tapi ingat ya, kalau orang jujur itu, kalau kita jahat sama dia, dia akan nyerangnya nggak ada ampun nih. Di balik sosok Nikita sendiri yang kontroversi, seberapa tahu sih Pak Ustadz dengan Nikita itu sendiri? Orang kalau ngelihat figur siapapun, apa artis, apa tokoh siapapun, jangan kita ngelihat kontroversinya, tapi kita menilai orang itu dengan objektif. Kadang-kadang kita nuduh orang maling ayam, kita sendiri nyolong kambing. Nikita ini kalau udah baik sama orang, ini nggak perlu kan banyak orang di TikTok, di medsos, udah baru sedekah gocap aja dia udah rame. Nikita itu jangankan dalam keadaan berlimpah rezeki, Nikita itu setahu saya dalam keadaan susah pun dia berbagi. Bisa dicek langsung apa ke teman-temannya gitu. Walaupun dia nggak sekaya Raffi Ahmad ya, tapi dia masih mau berbagi ke siapapun, ke orang-orang terdekatnya. Tapi orang kayak Nikita, orang yang belak-belakan, orang yang jujur apa adanya, orang nggak munafik, hati-hati tuh kalau berurusan sama dia. Kitanya tuh udah gak ada lawan loh kayaknya. Dulu katanya sempat Ustadz sering ajak Nikita seminar, apa dapat Nikita minta bayaran atau seperti apa? Niki itu kalau bisa tanya ke IO manapun, kalau acara-acara apalagi acara-acara kanker, acara-acara seminar motivasi, acara kaum wanita, Nikita itu nggak kayak artis ya, nggak terlalu ngetop, tapi Vigo berapa ya, ini berapa ya, kita minta kalau saya datang mesti begini. Niki itu termasuk yang nggak rewel dari dulu. Maaf ya, dari belum sepopuler sekarang, nggak ada yang berubah dari seorang Nikita Mirzani ya. Dulu sempat sama di bidang apa punya acara undang Nikita? Bukan hanya ngundang. Kalau bisa ditanyakan, saya pernah waktu saya sebelum ganti Ali Tahir, teman saya pernah ngajak Niki itu jadi wali kota Bukit Tinggi, dan dia udah oke. Tapi karena satu dan lain hal, orang kayak Niki ini kalau udah diserang, dia akan ibarat orang main bola tuh, serangan baliknya luar biasa. Niki itu pernah saya gandeng karena dia orang Minang, orang Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi, kampung saya itu cuma 30 menit. Pernah saya gandeng jadi wakil wali kota Bukit Tinggi, dan Niki mau. Pak Ustadz sebagai sahabat sendiri, mendengar kabar bahwa Nikita sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak Ustadz. Sebagai sahabat sendiri melihat seperti apa, Ustadz? Apakah terus terang kita sedih ya, karena Niki juga nggak seperti artis lain juga ya. Orang kan nggak tahu kalau Niki rajin ngaji kemana-mana, dan dia tuh ngaji itu bener-bener ngaji. Orang kan ngaji mau dapat panggung gitu, mau show of force gitu. Jadi kalau dia bener-bener ngaji, mendalami ilmu. Tapi memang kita sedih, kita juga prihatin, kita miris. Mudah-mudahan bisa nggak sampai ke jalur hukum, bisa diselesaikan secara, di Islam ini kan wasyawiru bil amri, apabila kita berbeda pendapat harus
secara kekeluargaan. Kita ini kan kadang-kadang suka alay, suka lebay, dikit-dikit gua viralin lo, mengadukan hukum. Ya polisi kan juga PR-nya banyak, jadi kalau hal-hal yang masih bisa sepakat ya kita selesaikan secara musyawarah ya. Diduga kita memeras sebesar 4 miliar dan memeras seorang dokter dengan nominal 4 miliar. Ustaz sendiri percaya atau tidak sih Ustaz bahwa kata itu sendiri itu adalah bayaran endorse, tapi pihak lain menyebut. Makanya di Islam itu kan inja akum fasikum binaba fatabayanu, apabila kamu dengar berita, apalagi teman-teman fatabayanu, tabayunnya apa sih, selidiki secara mendalam, cek dan recheck gitu ya, biar kita balance, biar ada keseimbangan. Kita harus objektif, jangan ngelihat dari sudut pandang si A karena kita benci si B. Orang kan Nikita ini kontroversi, ada loh yang senang sama Nikita juga karena rumus dunia, sebanyak yang suka sama kita, kata Imam Ali, sebanyak itulah yang benci pada kita tanpa dasar dan tanpa alasan. Kenapa sih lo benci sama gue? Jangan tanya begitu, kadang-kadang ada orang benci. Rumus dunia itu sebagaimana yang suka pada kita, sebanyak itu juga benci sama kita. Nah, kan kita memeras. Aduh, kok memeras sih? Niki itu kan udah terbabar kecukupan. Kadang-kadang kita pakai nalar, kita jangan terima mentah-mentah. Kalau saya sendiri mah nggak terlalu yakin seorang Nikita memeras gitu. Pesan aja dah Pak Ustadz untuk Nikita sebagai sahabat, karena tersandung permasalahan ini dan ditentang sebagai tersangka, Pak Ustadz. Ada pesan nggak, doa untuk Nikita sendiri? Kalau Niki ini kan udah banyak pengalaman. Dia juga Niki itu bukan seorang yang pengecut. Niki itu orang, dan dia juga udah berkali-kali ya menghadapi masalah hukum. Dia lebih bijak, lebih tahu. Tapi kadang-kadang juga kita di dunia ini, kita benar pun kadang-kadang kita masih disudutkan, masih tertuduh. Apalagi yang kita udah, ya bagi orang kan sudut pandangnya beda gitu. Makanya tetap semangat. Pasti Nikita yang terbaik karena udah pernah berkali-kali menyelesaikan masalah ini. Setiap masalah pasti ada solusi. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi Ustaz sendiri tidak percaya kalau Nikita saya pribadi enggak ya. Kadang-kadang kan orang bisa menilai karena dia enggak menyelami seorang, jadi gampang menghakimi. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, cuma Allah hakim yang paling adil. Terima kasih Pak Ustadz.